Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, channel ini adalah channel cadangan dari Karma 212. Untuk sementara, karena ada sedikit gangguan, maka antara 2 pekan, Karma 212 baru bisa mengudara kembali live ataupun upload versi record. Untuk mengisi sambil menunggu 2 pekan lagi terpulihkan, maka kita tetap akan mengaji secara istiqomah, mengkaji kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, begitu juga kitab-kitab fikih, tasawuf, dan kitab-kitab secara keseluruhan. Tidak hanya kitab yang tertulis, tapi juga ayat yang kauniyah akan kita bahas semuanya. Dengan niat bersama untuk tholabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Saudara-saudariku semuanya, ada 2 kitab sahabat yang akan kami sampaikan kepada panjenengan semua. Kitab As-Sabatul Muson itu kitab resmi membahas tentang nasab al-musyarraf bidzikri sulalati Sayyidi Waladi Adnan. Kitab As-Sabatul Muson ini dikarang oleh An-Nasabah, pakar nasab, yakni Abin Nizam Mu'ayyiduddin Ubaidillah Al-Araji Al-Husaini Al-Wasiti, wafat tahun 787 Hijriyah alias Nasabah abad ke-8 Hijriyah. Ini juga ditahqiq, disalin oleh Said Mahdi Rojai, karena memang beliau termasuk ulama ahli tahqiq kitab nasab. Nah, di dalam kitab As-Sabatul Muson ini tertera stiker Syiah Box alias buku-buku kalangan Syiah. Kita tidak bisa menafikan keseluruhan kitab-kitab nasab karya dari internal kaum Syiah. Karena memang secara silsilah keturunan Wali Songo itu juga nantinya ya ke Syiah semua. Jadi Syiah terpecah menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah Syiah yang Mu'tadilah. Ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Bahaiyah. Ya. Intinya, kitab-kitab nasab itu 85% sampai 90% yang mengarang adalah ulama dari kalangan pengikut Syiah. Imamiyah di sini bukan imamiyah yang Itsna Asyriyah, tetapi imamiyah yang menyepakati mendukung keimamahannya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita tidak boleh alergi, antipati terhadap buku-buku atau kitab sejarah dan nasab karya Syiah. Karena memang tidak ada dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar mengarang kitab nasab sejak awal. Kalau toh ada itu cuma 10%. Yang mengarang kitab nasab sejak awal itu dari kalangan internal Ahlul Bait Nabi. Secara turun-temurun. Nakobah-nakobah sampai anak turun. Di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengarang kitab nasab itu baru abad ke-10 ke atas sampai sekarang. Pun rujukannya kembali kepada seluruh kitab-kitab karya internal penganut Syiah. Tapi Syiah yang Ja'fariyah, bisa Zaidiyah, bisa Syiah yang Mu'tadilah. Berbeda dengan Syiah Imamiyah
Ithna Asyriyah yang berhaluan politik kekuasaan wilayah. Oleh sebab itu, jika ada Habib yang menolak kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah bukan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi yang Sunni, tapi ini berasal dari karangan orang Syi'i. Nah, ini akan terus dipertentangkan sehingga kesimpulan akhirnya tetap akan ada pertanyaan balik. Mana kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang mencatat sejak awal silsilah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai adanya kitab yang dikarang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak akan bisa menjawab itu, ya, karena memang tidak ada. Mulai dari Kitabul Mu'aqqabin, mulai dari kitab Nasab Quraisy, ya. Kitabul Mu'aqqabin, Sirrus Silsilah, Tahdhibul Ansab, itu semua dikarang oleh kalangan Syiah. Karena yang memperhatikan silsilah Ansab Nabawiyah itu dari kalangan mereka. Di antaranya adalah kitab Ats-Tsabatul Muson, Al-Musyarraf bi Dzikri Sulalati Sayyidi Waladi Adnan. Ini tidak ada penyebutan nama Ubaidillah kepada keturunan dari Imam Ahmad Al-Abah. Sudah sering kami sampaikan, ada kitab Sabat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan ada kitab Ats-Tsabat Al-Muson ini. Jadi beda. Kalau ini resmi kitab nasab. Kalau Ats-Tsabatul Muson ini kitab biografi, sejarah manaqib pribadi beliau Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sini tidak ada penyebutan nama Ubaidillah atau Abdullah bagi Imam Ahmad Al-Abah. Imam Ahmad Al-Abah atau An-Nafat. Sama seperti kitab-kitab sebelumnya. Yang paling jelas atau sharih adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah lil Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menyebutkan bahwa putranya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu hanya ada 3, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Kalau di Ats-Tsabatul Muson ini hanya memberikan satu sampel saja, keturunan Muhammad bin Ahmad Al-Abah. Tidak menyebutkan keturunan Ali ataupun Husain. Karena memang kitab Ats-Tsabatul Muson ini adalah kitab ringkasan, bukan kitab yang panjang bahasan. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Inilah pentingnya kita untuk memadukan, mempertemukan antara kitab nasab satu dengan kitab nasab yang lain. Begitu juga sejarah satu dan sejarah yang lain, sejarah internal dan sejarah eksternal. Ba'alawi. Tidak bisa kita hanya mengacu pada satu, ya, sisi saja. Harus 2 sisi dipertemukan semua. Di dalam kitab Ats-Tsabatul Muson ini jelas tidak disebutkan keturunan Imam Ahmad Al-Abah yang bernama Ali dan Husain, apalagi Ubaidillah atau Abdullah. Sampai abad ke-8 ini, wafatnya pengarang kitab Ats-Tsabatul Muson 787 Hijriah, tidak menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah. Terus apa hubungannya dengan kitab Ats-Tsabatul Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Kalau di sini jelas biografi beliau dalam menerima sanad pemakaian khirqah dari Imam Abu Bakar Al-Aidrus yang sudah pernah
kami bahas pada channel Karma 212 milik kita bersama. Di dalam kitab Ats-Tsabatul Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini jelas keterangan At-Tasi'ah Sanatul Imam Abi Bakar Al-Aidrus Al-Adani Filubzil Khirqah Al-Adani Filubzil Khirqah. Li Aildon, bagi saya juga Filubzil Khirqah Tariqatun Ukhra, memakai khirqah. Seperti yang sudah kami bahas pada sesi bahasan yang lalu, bahwa Imam Ibnu Hajar itu juga mendapatkan ijazah atau sanad memakai khirqah dari Al-Qutbul Kabir wal Alamus Syahir As-Sayyid Asy-Syarif Al-Hasib An-Nasib Al-Imam Abu Bakar Al-Aidrus. Mendapatkan ijazah dari Imam atau Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Alladzi qila fi tarjamatihi innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati, bahwa sesungguhnya Habib Abu Bakar Al-Aidrus itu adalah gurunya jin, gurunya manusia, dan gurunya para malaikat. Ya, inilah yang pernah kita tidak sepakati bersama karena berlebihannya. Nah, inilah yang tidak masuk di logika akal sehat kita sejak manusia tempo dulu sampai sekarang, generasi kita. Ini jelas menyebutkan dan mengakui ya bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini menerima sanad pemakaian khirqah dari Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Bukan berarti mengakui keabsahan silsilah nasab Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Hanya menyebutkan saja. Karena apa? Buktinya mana? Buktinya di dalam kitab nasab asli karya beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang berjudul Mablaghul Arab fi Fakhril Arab. Ini tidak menyebutkan sama sekali tentang keberadaan dari Habib Abu Bakar Al-Aidrus dan para Habib Ba'alawi yang sudah terkenal pada waktu itu di daerah Tarim Hadramaut dan sekitarnya pada abad 10, 11, 12 sampai sekarang ini. Apalagi menyebutkan Ubaidillah ya sebagai datuknya Ba'alawi. Tidak. Di dalam kitab Mablaghul Arab fi Fakhril Arab karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami tidak mencantumkan ya nama-nama dari leluhurnya Ba'alawi. Berarti jika dikatakan Ibnu Hajar Al-Haytami mengisbat nasab Ba'alawi itu salah. Kalau memang benar mengisbat, tunjukkan kitab nasab karya beliau. Maka jawabannya adalah kitab Mablaghul Arab fi Fakhril Arab karya beliau sendiri tidak menyebutkan itu. Hanya saja di dalam biografi pribadi beliau dalam menerima pemakaian ijazah pemakaian khirqah yang bersanad ya secara turun-temurun di antaranya dari Al-Imam Abi Bakar Al-Aidrus, tetapi tidak secara langsung ya, tidak secara langsung. Karena pada waktu Habib Abu Bakar Al-Aidrus wafat, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami belum remaja, belum dewasa. Mungkin demikian pertemuan singkat yang dapat kami sampaikan antara kitab Ats-Tsabatul Muson dengan kitab Ats-Tsabat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang ditengah-tengahi dengan kitab Mablaghul Arab fi Fakhril Arab karya beliau sendiri, tidak mengesahkan, tidak mengisbat dan mencantumkan silsilah nasab leluhur Ba'alawi. Oleh sebab itu, sampai abad ke-10 ini sebenarnya kitab nasab resmi yang mencantumkan adanya leluhur Ba'alawi adalah kitab At-Tuhfah, Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib. Beliau Asy-Syaikh As-Samarqandi Al-Madani
wafat pada tahun 996 Hijriah alias abad ke-10, sama dengan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami juga hidup pada abad ke-10, yakni beliau lahir pada tahun 909 Hijriah, wafat tahun 973 Hijriah. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.